Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Allah untuk kasih setiamu yang menghantarkan kami di pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur kami boleh menikmati berkat Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, biarlah kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, kami bukan hanya mendengar, tetapi kami juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini diambil dari Ratapan 3 ayat 58. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku. Engkau telah menyelamatkan hidupku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan dan kelemahan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia pastinya akan menghadapi berbagai tantangan dalam hidupnya. Tantangan yang kita hadapi itu pun berbagai macam. Ada tantangan yang membuat kita menjadi lemah, ada juga tantangan yang membuat kita menjadi kurang percaya diri pada diri kita sendiri. Tetapi justru seharusnya masalah, penderitaan, dan hal-hal yang tak terduga yang datang menghampiri hidup kita menjadikan kita manusia yang memiliki harapan. Pengharapan itu timbul pastinya karena kita tahan uji dengan segala rintangan dan tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini juga mengatakan demikian. Penderitaan dan tantangan yang dirasakan oleh Nabi Yeremia sangatlah berat. Bahkan penderitaan dan kemalangan yang datang pada dirinya membuat dirinya lupa dengan kebahagiaannya bersama dengan Tuhan. Tetapi terkadang juga penderitaan yang datang pada dirinya membuat ia bergantung hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan pada hari ini, Nabi Yeremia mau menyampaikan bahwa penderitaan dan tantangan sulit yang diperhadapkan dalam kehidupan manusia dapat membuat kita jauh daripada Allah. Akan membuat kita putus asa dan kehilangan arah. Dan pasti itu akan membuat kita menjadi memikirkan hal-hal yang itu-itu saja. Itulah sisi kemanusiaan kita. Tapi meskipun begitu, Nabi Yeremia tetap percaya bahwa kasih sayang Allah pada dirinya melampaui segala perkara dan penderitaan yang kita alami, yang ia alami. Justru dengan adanya penderitaan, kita semakin dikuatkan, kita semakin ditegarkan. Pengharapan akan Tuhan semakin melekat dalam diri kita. Sehingga ketika masalah itu datang, menimpa kehidupan kita, yang selalu kita ingat ialah bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu memberikan jalan. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu menolong kita untuk dapat keluar dari penderitaan itu. Biarlah firman Tuhan pada hari ini semakin menguatkan kita bahwa Tuhan telah memperjuangkan perkara kita. Tuhan telah membebaskan kita dari dosa. Tuhan juga yang telah menyelamatkan hidup kita. Untuk itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Melalui firman-Mu hari ini, kami boleh belajar bahwa meskipun penderitaan boleh terjadi dalam kehidupan kami, tetapi iman kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyendengkan telinga bagi kami, umat-Mu.
Kami percaya Tuhan selalu memberikan jalan. Tuhan selalu menolong kami untuk keluar dari penderitaan yang boleh Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami semakin dikuatkan. Kami semakin dimampukan untuk menghadapi segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami berdoa. Biarlah Tuhan kegiatan, aktivitas, dan rencana yang kami lakukan di pagi hari ini hingga malam hari nanti boleh berjalan dengan baik. Kami meminta tangan pengasihan Tuhan, biarlah kami boleh menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan berikan kami kekuatan serta kemampuan untuk menghadapi hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan juga berkati keluarga kami dimanapun mereka berada. Anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan, dimanapun mereka berada, Tuhan berkati dengan penuh pengharapan. Biarlah mereka boleh menjalani kegiatan, baik itu pekerjaan, pendidikan, dan apapun yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan selalu memberkati dan memberikan kekuatan bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.